Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Putri. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian pencemaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu Johannes Aldrigo Kotra, Alfiansyah Cahyo, saya sendiri Merlinda Putri, dan Areta Rahma Aprilia. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pengertian pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Ini tertera pada ayat 11. Selanjutnya, sumber pencemaran air. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik atau limbah cair, polutan anorganik, padatan, dan logam berat. Sisa bahan bakar, tumbuhan minyak tanah, dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Yang kedua yaitu dampak pencemaran air. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran air. Yang pertama terhadap kesehatan manusia. Dampak terhadap kesehatan tergantung dari kualitas air, karena air dapat menyebarkan penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang dikategorikan sebagai waterborne disease. Penyakit ini dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dampak pencemaran air terhadap fungsi sungai. Air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka diperlukan pengelolaan khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian dan pemeliharaan sungai dan juga menyebabkan timbulnya penyakit. Yang ketiga yaitu terhadap rantai makanan. Rantai makanan dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di dalam air tersebut. Beberapa jenis ikan dan tumbuhan yang ada di dalam air akan mati karena kekurangan oksigen. Yang keempat, terhadap air tanah. Polutan akan meresap ke dalam tanah melalui pori tanah. Pada proses peresapan ini, tanah akan menjadi jenuh. Hal ini akan menimbulkan gangguan terhadap air tanah sebagai salah satu sumber air minum yang paling banyak digunakan. Yang terakhir yaitu terhadap produksi pertanian. Air tercemar ini mengandung zat-zat organik yang dapat menyuburkan tanaman. Namun kondisi pada air tercemar itu biasanya dalam jumlah yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada produksi pertaniannya. Yang ketiga, pengendalian pencemaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air merupakan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, cara administratif, yang kedua, cara teknologis, dan yang ketiga, cara edukatif. Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama secara administratif. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya penerapan standar kualitas air sungai yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, lalu menetapkan baku mutu kualitas air limbah industri yang ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, dan kemudian dilakukannya pelaporan dan pemantauan lingkungan. Berikut merupakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Kemudian yang kedua ada secara teknologis. Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Untuk pengolahan limbah cair industri dapat dilakukan dengan 3 macam, yaitu yang pertama pengolahan secara fisika, ada filtrasi, adsorpsi, dan pengendapan.
Lalu ada pengolahan secara kimia, ada koagulasi, flokukasi, netralisasi, dan pertukaran ion. Dan yang terakhir pengolahan secara biologi menggunakan lumpur aktif maupun biofilter. Gambar ini merupakan gambar dari pengolahan limbah dengan sistem biofilter. Dan gambar berikut merupakan gambar dari teknologi pengolahan air limbah rumah sakit. Yaitu upaya pencegahan secara edukatif. Contohnya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. Lalu dapat juga melakukan penyuluhan melalui jalur pendidikan formal maupun informal dan sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.